Nah, secara nas agama udah ini Allah makanya mengancam banget di Quran surat ketiga, juz ketiga, tepatnya pada ayat keempat. Nah, udah nggak usah dijelasin. Ya. Kalau mau tahu kenapa harus pakai bahasa Inggris, silakan saksikan di Barakallah episode sebelumnya. Ya, innalladzina kafaru bi ayatillah, sungguh orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, lahum adzabun syadid, buat mereka siap-siap menerima siksa yang amat pedih. Dan ini baik kepada orang Islam, lebih-lebih orang-orang yang membenci kepada Islam dengan cara berbuat zolim, membakar Al-Quran. Dan yang seperti itu, apalagi memang umat Islam di seluruh dunia melakukan yang namanya ada reaksi. Tidak begitu pun, nanti dengan sendirinya, dengan pengadilan Allah, pasti akan ada bencana yang akan terjadi pada orang tersebut, bahkan kepada keluarganya. Nah, ini sehubungan dengan tema kita tentang jatuh cinta kepada Al-Quran. Ada yang nanya ini, gimana sih sebenarnya kita bisa menumbuhkan rasa cinta atau bisa jatuh cinta sama Al-Quran? Kan biasanya itu jatuh cinta sama pasangan, istri, pacar, ayang embeb. Nah, ini gimana caranya supaya kita bisa jatuh cinta kepada Al-Quran? Udah, makanya di dalam sholat yang kita baca di ayat ke-6 ada Al-Quran, bagian dari Al-Quran surah Al-Fatihah. Kenapa kita bisa jatuh cinta? Karena di dalam Al-Quran, di situ Allah mengajarkan doa kepada kita, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus bukan diartikan jalan yang lurus untuk secara harfiah. Tapi yang dimaksudnya di dalamnya jalannya para nabi, jalannya para rasul, jalannya orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, ini petunjuk ini udah tidak bisa diukur sama materi. Nah, oleh karenanya di saat orang yang namanya sudah jatuh cinta Quran, karena di surat ke-17, juz ke-15, ayat ke-82. 82. Yes. Ini lama nih bisikinnya. Karena Al-Quran diturunkan mempunyai tujuan, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaun wa rahmatun. Kami menurunkan Al-Quran, kata Allah, mempunyai tujuan syifa, yaitu sebagai obat dari penyakit. Baik penyakit yang nampak, zohir, lebih-lebih penyakit-penyakit yang tidak nampak, yaitu penyakit yang sering menggeragoti hati kita. Dan kita nggak bisa memungkiri udah, di saat penyakit-penyakit hati itu bersih di hati kita, maka akan hidup betul-betul nyaman, tentram, tenang. Dan ini nggak bisa diukur sama materi. Nah, inilah di saat timbul ketentraman, kenyamanan, karena ada sebab baca Quran, wajar akan ada reaksi jatuh cinta kepada Al-Quran. Nah, kalau penyembuhnya itu maksudnya ayatnya khusus nggak? Atau semua ayat di Al-Quran bisa menjadi semuanya penyembuh? Udah. Jadi secara hadis yang global, sampai Nabi begini mengatakan kepada para sahabat, inna lillahi ahlina minan nas. Wahai para sahabat-sahabatku, aku informasikan kepada kalian, sungguh Allah di muka bumi punya keluarga. Punya keluarga. Para sahabat mendengar Nabi menginformasikan demikian, mereka bertanya, kila manhum ya Rasulullah. Ya Rasul, yang kau maksudkan keluarga Allah di muka bumi ini siapa? Nabi jawab, qala ahlul Quran. Orang-orang yang membiasakan dalam kehidupannya, dalam setiap harinya, selalu cinta, tentunya dalam cinta kategorinya dalamnya apa? Gemar membaca Al-Quran.